Coba deh bayangin, pikiran kita, itu kan kayak pabrik yang nggak pernah tidur ya. Terus-terusan kerja, mikirin ini itu, dari hal sepele sampai yang rumit. Tapi, pernah nggak sih kepikiran gimana kalau ternyata kita nggak sepenuhnya pegang kendali atas pikiran kita sendiri? Oke, gini deh. Pernah nggak ngerasa tiba-tiba moodnya jelek tanpa sebab, atau mendadak ngide makanan tertentu? Nah, ternyata ada sesuatu yang diam-diam memengaruhi itu semua. Apa jangan-jangan ada kekuatan lain yang lagi nyetir kita? Sistem inilah yang bisa bikin kita tiba-tiba bahagia atau sebaliknya mendadak sedih. Nah, bagian paling gilanya, pengendali ini tuh nggak ada di kepala kita. Sama sekali bukan. Lokasinya ada di tempat yang bener-bener gak bakal kita sangka. Jadi, di mana dong pusat komando rahasia ini? Siapa sih sebenarnya sosok asing ini? Siap-siap ya, karena jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Tenang, pengendali ini bukan alien dari planet lain kok. Coba deh kita lihat ke dalam, jauh di dalam usus kita. Di sanalah ada triliunan makhluk super kecil yang hidup. Ya, merekalah sistem asing yang selama ini, tanpa kita sadar, ternyata bisa mengendalikan pikiran kita. Dan skalanya ini luar biasa loh. Bayangin aja, jumlah bakteri di usus kita itu jauh lebih banyak daripada jumlah sel di seluruh tubuh kita. Gila kan? Mereka ini membentuk apa yang kita sebut mikrobioma usus. Bisa dibilang ini kayak organ rahasia yang super kuat. Eits, tapi jangan bayangin mereka semua hidup rukun dan damai ya. Nggak sama sekali. Komunitas raksasa ini tuh pecah jadi beberapa faksi yang saling bersaing. Persis kayak 3 kerajaan yang lagi perang buat rebutan kekuasaan di dalam tubuh kita. Nah, kerajaannya ada 3. Pertama, ada kerajaan bakteri baik. Kita sebut aja para pembantu. Mereka ini tim yang baik, kerja keras, bantu kita biar sehat. Terus, lawannya kerajaan bakteri jahat, alias para pengacau. Ya, namanya juga pengacau, kerjaannya bikin masalah. Dan yang terakhir, yang populasinya paling besar adalah kerajaan bakteri netral. Mereka ini para oportunis, tim yang cuma nunggu dan bakal gabung sama siapapun yang menang. Nah, karena ada 3 faksi ini, usus Tika itu sebenarnya medan perang abadi. Ketiga kerajaan ini nggak diam-diaman. Mereka terus-terusan berantem buat nguasain wilayah. Dan disinilah peran kita jadi penting banget. Tiap makanan yang kita telan itu ibarat amunisi dalam perang ini. Kalau kita makan sehat, kita lagi ngasih senjata ke kerajaan baik. Sebaliknya, kalau kita makan sembarangan, kita malah bikin mereka kelaparan dan ngasih jalan buat kerajaan jahat buat berkuasa. Proses pengambil alihannya itu kira-kira begini. Waktu kita makan makanan yang nggak sehat, bakteri baik jadi lemah, kelaparan. Nah, bakteri jahat ngelihat ini sebagai kesempatan emas. Langsung mereka serang pertahanan usus kita. Dan yang paling parah, pasukan netral yang jumlahnya bejibun itu, mereka bakal berkhianat dan ikut nyerang juga. Hasilnya, kekacauan total. Oke, perangnya kan di usus nih. Terus gimana ceritanya kok bisa ngaruh ke pikiran dan perasaan kita di otak? Nah, ini dia penghubungnya. 90%. Coba resapi dulu angka ini. Angka yang gede banget kan? Pertanyaannya, 90% dari apa? Ternyata, 90% dari serotonin di tubuh kita, itu loh, hormon yang bikin kita ngerasa bahagia, diproduksi sama bakteri baik di usus kita. Jadi logikanya simpel banget, kalau mereka lagi sejahtera, kita juga ikut bahagia. Kalau populasi mereka anjlok, ya jangan heran kalau mood kita juga ikutan anjlok. Para ilmuwan bahkan nemuin kalau usus kita itu punya sistem saraf sendiri, saking kompleksnya sampai dijuluki otak kedua. Dan yang paling gila, komunikasinya itu hampir sepenuhnya satu arah, dari usus ke otak, bukan sebaliknya. Bakteri jahat bahkan bisa bisikin otak kita buat ngidam makanan favorit mereka, kayak gula atau lemak. Makanya nggak aneh kalau banyak penelitian nyambungin masalah usus dengan gangguan cemas dan depresi. Oke, kalau bakteri punya kuasa segede itu, berarti kita bisa dong ngeriset atau ganti seluruh populasi bakteri buat nyembuhin penyakit? Jawabannya, ternyata bisa. Dan caranya ada di sebuah prosedur medis yang kedengerannya aneh banget, tapi luar biasa ampuh. Mungkin kedengerannya agak jorok ya, tapi konsep ini udah ada dari ribuan tahun lalu di Tiongkok. Mereka pakai sup emas buat ngobatin diare parah. Secara intuitif, mereka udah tahu kalau memindahkan bakteri sehat dari satu orang ke orang lain itu bisa nyelesain masalah pencernaan. Tentu aja, prosedurnya udah berevolusi jauh. Dari sup emas zaman dulu, sekarang kita punya prosedur medis canggih namanya transplantasi mikrobiota feses atau FMT. Metode ini udah jadi pengobatan standar buat infeksi usus yang parah, dan sekarang lagi diteliti juga potensinya buat ngatasin obesitas sampai masalah kesehatan mental. Keren kan?
Nah, sekarang kita udah tahu kan, ada perang besar di usus kita, dan gimana itu bisa ngontrol otak. Terus artinya apa? Apa kita ini cuma boneka yang dikendalikan sama bakteri? Jawabannya, tentu aja enggak. Penting banget buat kita pahami kalau mikrobioma usus tiap orang itu seunik sidik jari. Nggak ada satu formula sempurna yang cocok buat semua orang. Jadi tujuannya bukan buat ngejar komposisi tertentu, tapi buat menciptakan ekosistem yang seimbang dan beragam di dalam sana. Justru itu, semua pengetahuan ini bukan buat bikin kita ngerasa jadi korban atau boneka. Anggap aja ini sebuah peta. Peta yang nunjukin di mana letak tali-tali kendalinya, jadi sekarang kita yang bisa ngambil alih kendali itu. Pada akhirnya, pertempuran ini diputuskan di meja makan, di setiap suapan yang masuk ke mulut kita. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda, di makanan Anda selanjutnya, kerajaan mana yang bakal Anda dukung?